Selamat datang, Scan bersama Firdaus Ilyas. Apa kabar, Bu Meldi? Baik, Bung Firdaus ya. Ini UI udah mulai nih, Bung Firdaus ya. BEM UI ya mencoba Kampus-kampus ya, betul. kampus-kampus ini udah mulai mencoba ngacak-ngacak kolam demokrasi kita ya. Ini kolam demokrasi terlalu tenang, dikocek, dikecek-kecek gitu dikit ya, supaya ikannya pada mabok. Iya, betul. Nah, Hmm. ya, Jadi oke. Joshua juga dia. Yosua Hmm. juga nih. Memang demokrasi itu Hmm. harus dibikin mabok dulu ya, mabok kekuasaan. Bung Firdaus, kalau kita menilai sektor-sektor ya terhadap pilihan-pilihan calon presiden ini menarik dibahas ya. Hari ini kita bahas tentang sektor ekonomi ya. Gimana perspektif ekonomi ya yang ada di Prabowo, di Ganjar dan Anies gitu ya. Dan kita menggali dan nanti kita kaitkan ke angka elektoralnya ya. Apakah ini ada korelasi atau nggak ada sama sekali gitu, Bung Firdaus? Silakan, Bung Firdaus. Iya, kalau kita lihat memang sampai saat ini belum banyak ya isu-isu yang lebih spesifik atau tematik yang disentuh oleh para bakal calon kandidat presiden atau bahkan bakal orang-orang yang digadang-gadang menjadi pasangan, jadi cawapresnya. Jadi yang kita lihat masih banyak isu-isu yang sangat umum, sangat general, isu-isu yang sifatnya responsif, menanggapi begitu atau bahkan sekedar meletup-letup, tapi tidak terstruktur dalam isu-isu tematik atau isu sektor-sektor yang menjadi perhatian publik. Nah, kalau kita lihat salah satu yang menjadi isu yang sebenarnya publik banyak memperdebatkan itu, Bu Meldi. Ketika harga-harga naik, ketika inflasi tinggi gitu ya, kita bicara tentang ekonomi. Atau ketika di COVID 2020-2021 kemarin, orang melihat, oh ya banyak yang kehilangan pekerjaan. Atau kalau misalnya bekerja, tapi gajinya tidak cukup gitu. Isu itu menjadi penting juga gitu. Atau yang lebih luas dalam konteks tidak hanya ekonomi, tapi juga kesejahteraan sosial. Penerimaan siswa baru, pendidikan, atau biaya-biaya kesehatan gitu ya. Nah ini yang kita tunggu sebenarnya apakah dari masing-masing pasangan kandidat, pasangan capres, Anies, Ganjar, Prabowo, juga mulai menelurkan atau menggelontorkan kira-kira apa yang akan mereka coba bangun nanti ketika kalau mereka terpilih. Atau paling tidak mereka mulai mensosialisasikan program-program atau ide-ide mereka terkait isu ekonomi, isu kesejahteraan sosial, Bung Meldi. Jadi belum banyak yang menyentuh ini. Jadi orang masih banyak bicara membahas kerja-kerja program Pak Jokowi, evaluasi ekonomi, evaluasi kesejahteraan, termasuk juga membandingkannya dengan era SBY. Tetapi tawaran-tawaran dari masing-masing kandidat atau pasangan itu belum ada, Bung Meldi. Jadi ini yang kita tunggu sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau orang ada di dalam kekuasaan sebenarnya dia bisa melakukan baseline ya. Pada titik ini gue akan naikin sampai sekian gitu ya, masalah pendidikan misalnya. Atau kalau orang di luar kekuasaan, wah itu nggak benar tuh programnya, harusnya begini. Nah ini kan bisa menjadi sebuah wacana-wacana yang diargumentasikan dalam ruang pemilihan ini, Bung Prabowo. Tapi sampai saat ini itu nggak muncul gitu ya. Saya kira ini harus dipantik atau ada pemantik agar ini muncul gitu. Saya kira pemantik yang paling enak tuh ya intelektual. Tapi problem di Indonesia saat ini intelektualnya juga lagi menyelam gitu ya, lagi di bawah gitu. Dia nggak nyampe ke atas ya. Entah apa yang terjadi. Jadi intelektual kita mengalami ruang hampa gitu ya, dan mengalami kebekuan dalam pikiran-pikiran yang bisa mendorong kritik-kritik yang baik, Bung Firdaus. Betul, jadi kekurangan ide-ide baru atau penyegaran dalam konteks persoalan-persoalan publik gitu ya, baik yang dikonsep oleh para intelektual, kampus atau para pengamat, ataupun juga dari pasangan-pasangan kandidat partai politik, itu yang membuat publik juga masih bertanya-tanya. Nah, sebagai refleksinya, sebagai gambarannya Bung Meldi, nah baru-baru ini kan Litbang Kompas coba menggali juga persepsi publik, melakukan survei, jejak pendapat, terutama terkait dengan isu-isu tertentu. Nah, untuk isu ekonomi dan kesejahteraan sosial gitu ya, dari 3 pasangan capres yang ada, kira-kira mana yang menurut mereka yang paling mewakili atau paling memiliki kompetensi gitu ya. Sebagai contoh persoalan ekonomi, ternyata banyak 30 ya, artinya dari pasangan Ganjar, kemudian Prabowo dan Anies Baswedan, maka Ganjar Pranowo dianggap lebih memiliki kemampuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, paling tidak 34% dari responden Litbang Kompas begitu. Nomor 2 baru Prabowo
dengan 25%, dan yang ketiga baru Anies Baswedan hanya 18, tidak sampai 19%, Bung Meldi. Jadi agak mengagetkan juga gitu untuk seorang figur Anies Baswedan dalam konteks persoalan ekonomi gitu ya, dengan kemampuan intelektualitasnya, dia dianggap memiliki kompetensi atau kemampuan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi paling rendah dibandingkan yang lain. Nah, untuk isu berikutnya terkait kesejahteraan sosial, sama juga Bung Meldi. Untuk isu kesejahteraan sosial gitu ya, maka preferensi responden dari Litbang Kompas itu menganggap bahwa yang terbaik itu adalah Ganjar, itu 35%-an juga, 34,8. Baru berikutnya Prabowo agak jauh, 25%. Dan terakhir sekali lagi Anies Baswedan. Nah, pertanyaan kita memang gitu ya, orang-orang yang dipreferensikan memiliki kompetensi, memiliki pengetahuan atau basic atau background yang seharusnya relevan dengan isu ini gitu ya. Kan kalau kita bicara ekonomi, pendidikan, kesejahteraan gitu, kita bicara kesehatan, bicara persoalan-persoalan yang ada di publik begitu ya. Ternyata itu tidak cukup tercapture, tidak cukup diterima sebagai referensi publik. Nah, apa yang kurang, apa yang belum disampaikan, ini seharusnya menjadi catatan kita, atau melihat paling tidak dari masing-masing tim sukses atau pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Bung Meldi. Ya, seharusnya BEM-BEM ya UI, ITB, UGM dan ya universitas-universitas besar ya, itu dia bisa lebih fokus gitu, Bung Firdaus. Misalnya BEM UI fokusnya di hukum atau fokusnya ekonomi, boleh deh. Ekonomi gitu ya. ITB ngambil industri dan teknologi misalnya ya, debat-debatnya di situ ya. Kemudian IPB pertanian atau IPB pangan pertanian begitu ya. gitu ya. UGM dia ngambil masalah sosial budaya atau apa gitu. Nah, ini diskusi kayak gini ini menurut saya ini menarik ya. Jadi semua BEM melakukan itu, tapi mereka kerjasama untuk melakukan dengan topik-topik yang menarik ya, topik-topik yang intelektualnya di situ banyak, riset atau penelitiannya kuat di situ. Nah, ini akan memberikan warna yang lebih kuat nih kepada kolam pemilu kita, kolam demokrasi kita, walaupun diobok-obok ya, setelah itu akhirnya akan tenang dan bagus lagi nih, Bung Firdaus. Jadi kalau dilihat dari sisi persoalan ekonomi atau kesejahteraan sosial, kemudian kita kembalikan kepada center of excellence yang masing-masing ada di masyarakat. Gitu. Salah satunya kan kampus ya, Bung Meldi. Artinya kalau ada tantangan semacam semacam challenging kepada kandidat gitu ya, kalau berani datang ke kampus, sampaikan misi dan visi Anda gitu. Dan saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bung Meldi gitu ya. Kita coba bagi masing-masing persoalan, masing-masing isu sesuai dengan kompetensi atau core masing-masing kampus. UI dengan kelebihannya, ITB dengan kelebihannya, UKM dengan kelebihannya, IPB dengan kelebihannya, atau kampus-kampus yang lain. Buatlah roadshow gitu ya, dan kemudian undanglah semua mahasiswa, guru besar, para profesor, para dosen, para orang tua gitu ya, untuk melihat kira-kira mana dari masing-masing kandidat ini memiliki kekurangan dan kelebihan gitu ya. Dan kemudian berikanlah masukan. Jadi saya pikir ini menarik seperti yang kemarin di Apeksi ya. Walau Apeksi itu kan di akhir acara kalau tidak salah gitu, Asosiasi Pemerintahan Kota itu memberikan semacam rekomendasi kepada pasangan capresnya, baik itu Anies, Ganjar ataupun Prabowo. Nah, begitu juga untuk teman-teman kampus. Jadi mereka sudah membuat kelompok-kelompok studi, kelompok-kelompok kajian bersama dosen dan yang ada di kampus, kemudian membuat poin-poin besarnya. Kemudian sampaikan itu semacam sebagai rekomendasi. Saya pikir itu akan cantik sekali gitu. Akan memberikan feedback yang bagus untuk kita. Apalagi kalau kita ingat gitu ya, kita punya mimpi besar, semua orang mengatakan bonus demografi Indonesia maju gitu ya, Indonesia emas pada ulang tahun Indonesia yang ke-100 2045 harus bisa dikejar gitu. Nah, bagaimana kejarnya? Bagaimana merealisasikan itu ya? Salah satunya juga dengan membumikan persoalan-persoalan, kemudian mencoba mendapatkan sebanyak mungkin masukan dan dukungan terutama dari kalangan kampus, akademisi atau masyarakat intelektual, Bu Meldi. Jadi cantik sekali kalau itu bisa dilaksanakan, Bu Meldi. Iya, harusnya tetap mahasiswa yang melaksanakan itu karena setting mahasiswa saya kira lebih independen ya daripada setting yang dibikin oleh rektorat misalnya ya. Pengalaman kita dulu ya. Ya, gitu. Ini setting kita lebih cair walaupun agak-agak bodoh-bodoh dikit nggak apa-apa, yang penting settingnya tidak alami, betul. Alami ya, tidak ditunggangi gitu Bung Firdaus ya. Betul. Lebih bagus bodoh tidak ditunggangi daripada pintar ditunggangi, Bung Firdaus. Nah, ini yang kita harapkan dari, kan intelektual macet nih. Masa mahasiswa macet juga? Ya, mahasiswa yang mulai gitu ya. Walaupun mulainya dengan
gaya-gaya bodoh nggak masalah, lanjut aja. Yang penting dia independen. Nah, ini bisa kita ulik banyak ya. Ekonomi kan kita cek ke bawah juga banyak. Ada yang fiskalnya, ada yang moneternya, ada yang sektorialnya, macam-macam ya. Nah, ini kan bisa dibagi Betul. ke universitas-universitas yang kuat di situnya ya. Kayak industri dan teknologi ya, itu bisa dibagi-bagi juga kan. Ya, industrinya bagaimana, masalah lapangan pekerjaan segala macam ya. Kemudian transfer teknologinya gimana, risetnya gimana. Nah, ini kan dibagi-bagi, ini akan seru. Artinya dalam selang rentang pemilu kita itu, pemilunya ini lucu nih, pemilunya nggak ada mobilisasi massa, pemilunya dari diskusi ke diskusi. Nah, ini menarik, Bung Firdaus. Ini yang harus kita dorong ini, Bung Firdaus, agar ini clear idenya apa sih gitu ya, yang bisa dijual oleh kontestan-kontestan presiden ini. Betul, dan kita harapkan nanti kalau memang itu terrealisasi, para apa ya, semacam perkumpulan kampus atau kopertis kalau swasta ya, kalau dulu kan Ya, ada semacam forum rektor, Bung Meldi, di awal 90-an pasca 98 gitu. Kemudian mengekstrak dari ide masing-masing kandidat untuk roadshow di seluruh kampus, kemudian menjadi semacam rekomendasi masyarakat akademik Indonesia. Itu sangat-sangat menarik. Kalau kita itu terjadi, ya kita bisa menunggu itu secara lebih antusias, Bung Meldi, gitu ya. iya. Tetapi kalau kita mau coba breakdown-kan lebih detail, kira-kira persoalan ekonomi itu apa? Betul, persoalan ekonomi misalnya ketimpangan pendapatan, begitu secara makro ya. Walaupun PDB kita naik, tapi koefisien Gini kita masih cukup tinggi gitu. Jadi ekonomi masih dikuasai oleh segelintir orang. Yang lain masih pendapatannya mungkin di bawah UMP, masih di bawah UMR gitu ya. Hanya cukup buat kebutuhan-kebutuhan dasar saja begitu. Nah, kalau seperti itu kondisinya bagaimana mengakselerasi? Artinya kita butuh mendorong gitu ya untuk sektor-sektor strategis itu diintervensi oleh negara. Sektor-sektor strategis itu apa? Ya pendidikan, kesehatan, begitu. Artinya kalau kita lihat mandatnya 20% untuk belanja pure untuk pendidikan anak didik, ya kita penuhi akomodasinya. Oh ya, ternyata hal ini terjadi karena misalnya di pemerintah daerah tidak cukup kuat fiskalnya. Artinya mendorong fiskal pemerintah daerah juga semakin kuat. Tidak hanya bergantung dari dana transfer pemerintah pusat, gitu. Sehingga layanan pendidikan, layanan kesehatan itu bisa dicapai, begitu. Kemudian bagaimana juga mendorong sektor-sektor industri, gitu ya. Kemudian lapangan pekerjaan, sehingga kesejahteraan itu terjadi. Terutama yang kalau kita lihat, Bung Meldi ya, dalam beberapa video kita ke belakang kita katakan, kemiskinan itu terjadi di pusat-pusat agraris, Bung Meldi. Jadi petani dengan nilai tukar yang semakin rendah, gitu ya, kemudian nilai produksi yang semakin terbatas, akhirnya mereka menjadi enklave kemiskinan. Mereka tidak bisa keluar. Sudah menjadi enklave kemiskinan, pendidikannya juga terbatas, akses kesehatan terbatas, gitu, harapan hidup terbatas, ya maka dia akan menjadi kantong-kantong penderitaan. Dan saya pikir itu menjadi persoalan besar kita. Jadi kalau terjadi roadshow dari masyarakat akademik, kemudian seluruh masyarakat juga berperan di sana, gitu ya, diberikan kisi-kisi yang baik, kemudian juga pasangan kandidat capres menerima dengan baik, maka akan kita akan punya semacam blue book, semacam rekomendasi gitu ya, semacam buku putih untuk perbaikan, untuk mengejar Indonesia Emas 2045 nanti, Bu Meldi. Ya, ini kan bagian dari menarik aspirasi dari perguruan tinggi, dan perguruan tinggi juga harus nggak tertutup, masyarakat bawah boleh datang dong, ya, orang-orang miskin kita itu datang di situ, dan dia boleh bertanya, dan diatur oleh mahasiswa. Misalnya di ITB diadakan debat capres ya, tukang bubur di depan ITB di Ganesha boleh dong nanya ya, dia nanya gitu, dan dikasih ruang oleh mahasiswa ya. Ini topik-topik yang menarik, kita bisa kasih ruang gitu ya. Nah, ini kan perguruan tinggi ini kan yang Bung Firdaus bilang tadi, dia punya kekhasan masing-masing gitu ya. Ini juga harus muncul. Misalnya kayak Erlangga kan juga bagus dari kedokteran gitu ya. Kedokteran nih, masalah kesehatan masyarakat nih gimana nih? Ahli-ahli ngomong apa di situ, dan roadshow. Jadi pemilu kita adalah pemilu roadshow, diskusi, dari diskusi ke diskusi, Bung Firdaus, dan masyarakat bebas melihat, dan ruang-ruang publik. Apalagi sekarang YouTube ya, orang bisa lihat di YouTube terus kan. Ini nggak perlu TV. Streaming ya. Langsung live ya. Langsung live, TV mahal lah. Ada YouTube segala macam. Nah, ini demokrasi ini akan kuat gitu ya. Memperkaya pemilik TV kita. Ya, YouTube inilah memperkaya YouTuber gitu, nggak apa-apa.
Jadi ini akan menjadi ruang yang menarik bagi masyarakat gitu, Bung Firdaus. Dan biasanya kan dulu KPU yang menyelenggarakan gitu ya, berapa kali, cuma 2 kali, 3 kali, nggak dalam, cuman mancing-mancing isu Betul. aja, cuman sentimen ini itu. Jadi settingnya kurang nih KPU ya. KPU harus kita beri catatan ya, KPU yang lalu ya, itu diskusinya kurang tajam. Ini geser nih, diskusinya KPU bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan itu, dan itu topik-topiknya lebih tajam ya, kesehatan sama orang-orang kedokteran ya, ekonomi sama ekonomi UI gitu, masalah tenaga kerja juga bisa UGM atau teknologi sains ke ITB, kemudian Unpad masalah petani misalnya kan, atau nelayan itu kita masalah hukum segala macam ini lebih spesifik ya, dan itu harus dilakukan misalnya kayak liga sepak bola ya, sehari diskusi, sehari istirahat, diskusi lagi gitu-gitu ya, Bung Firdaus. Ini saya kira Iya, akan betul. mematangkan demokrasi kita. Betul. Jadi ya walaupun kalau kita lihat komentar kemarin ketika mahasiswa UI mempropos ya untuk mencalon kandidat untuk berdebat di kampus gitu ya, KPU sudah merespon dalam regulasi atau tata seremoni pemilihan itu tidak ada begitu. Saya pikir tidak model pendekatan seperti ini kita kurangi gitu. Kita kembalikan kepada demokrasi yang lebih substantif ya. Biarkan masyarakat kampus, mahasiswa menjadi salah satu perantara di dalam menyalurkan aspirasi. Dan saya pikir akan sangat menarik sekali kalau memang gitu ya, masing-masing tim pemenangan baik di Anies, di Ganjar atau Prabowo mengakomodir ini, kemudian membuat semacam rencana roadshow. Paling tidak 2 minggu atau sebulan begitu putar-putar kampus di Indonesia, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, melihat begitu ya. Dan kemudian nanti di finalnya, terakhirnya kita bisa ketemu dalam debat pleno yang diselenggarakan oleh KPU di Jakarta, Bu Meldi. Dan betul gitu. Dan ini mungkin jauh lebih murah, Bu Meldi, dibandingkan melakukan pengumpulan massa, sosialisasi gitu ya, atau melakukan praktek-praktek money politik gitu ya, uang-uang ilegal dikumpulkan kemudian untuk membeli suara. Kenapa tidak lebih elegan kan tadi misalnya mengakomodir juga suara-suara lewat kaum intelektual lewat kampus. Jadi ini salah satu alternatif yang bisa kita dorong, kita bisa tawarkan, dan mudah-mudahan gitu ya, catatan-catatan kita ini terutama untuk membangun isu-isu, melihat kira-kira apa yang menjadi pokok-pokok persoalan isu ekonomi dan kesejahteraan gitu yang dekat dengan kampus gitu ya, itu bisa diakomodir, bisa menjadi terobosan di dalam pemilu 2024 yang walau dari sisi waktu cukup terbatas, tapi kalau di ruang-ruang itu bisa kita optimalkan, maka kita akan memberikan dampak yang baik untuk rekomendasi atau ide-ide perbaikan, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.